Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etnografi tentang manusia dan kebudayaan. Tapi sebelum kita lanjut, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Febriansyah. Di sini saya memiliki NPM 2020234. Saya berada di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berada di Universitas Pasundan Bandung. Mata kuliah yang saya ambil sekarang adalah Antropologi Sosial tahun ajaran 2020-2021. Oke, sekarang kita akan menjelaskan definisi dan pengertian etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani, etnos yang berarti rakyat dan grafia yang berarti tulisan, yang merupakan suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan juga beberapa cabang sosiologi lainnya. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnogenesis, komposisi, perpindahan tempat tinggal, karakteristik kesejahteraan sosial, dan juga budaya material dan spiritual mereka. Etnografi juga sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budayanya. Mengumpulkan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan atau wawancara atau juga kuesioner dan juga lainnya. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari, misalkan untuk menjelaskan seseorang, sebuah etnos melalui tulisan. Dalam biologi, jenis studi ini disebut juga studi lapangan atau juga bisa disebut laporan kasus. Keduanya digunakan sebagai sinonim untuk etnografi. Selanjutnya, pemahaman tentang masyarakat. Pemahaman atas etnografi tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan yang menjadi objek penelitiannya. Lahirnya etnografi juga terjadi atas pemahaman dan analisa atas interaksi sosial dalam masyarakatnya. Posisi etnografi di dalam masyarakat menjadi penting, di mana etnografi bertindak dalam melakukan penilaian kebudayaan dan masyarakat tersebut. Di sisi lain, hasil dari penelitian etnografi juga akan memberi arah baru dalam paradigma kebudayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebudayaan dalam etnografi. Pengertian kebudayaan dalam konsep tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kebudayaan berada dalam tatanan kenyataan atau realitas ideasional. Yang kedua, kebudayaan dipergunakan masyarakat sebagai pendukungnya dalam proses orientasi, transaksi, pertemuan, perumusan gagasan, penggolongan, dan penafsiran perilaku sosial yang nyata dalam masyarakatnya. Ketiga, kebudayaan merupakan pedoman dan pengarah bagi individu-individu anggota masyarakat dalam berperilaku sosial yang dianggap pantas maupun sebagai penafsir bagi perilaku individu lainnya. Lanjutan dari penjelasan etnografi. Selanjutnya, etnografi itu menampakkan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan yang bertujuan sebagai aktivitas untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunianya. Sehingga selain mempelajari masyarakat, etnografi juga belajar dari masyarakat tersebut dalam rangka untuk menemukan prinsip-prinsip hidup yang tersembunyi dalam kebudayaan itu. Peneliti harus menjadi seorang siswa, sedangkan pemilik toko, pendongeng, dan petani itu
sebagai gurunya. Selanjutnya, pendapat ahli tentang kebudayaan itu dalam etnografi. Dalam mempelajari kebudayaan, Gers berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama kita seharusnya tidak hanya melihat dari teori atau temuan yang ada, dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu. Namun, kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi, dan dalam antropologi sosial apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Jenis penelitian etnografi yang pertama yaitu klasik, termasuk pernyataan perilaku dan demonstrasi. Mengapa dan dalam kondisi apa mereka berperilaku? Waktu di lapangan, pengamatan terus-menerus, alasan perilaku, penjelasan semua aspek budaya. Yang kedua, kritis. Untuk mengkritik teori tersebut, para peneliti dan anggota budaya kemudian bersama-sama menciptakan skema budayanya. Jenis penelitian yang lainnya, yang ketiga, sistematis. Apa yang lebih menggambarkan struktur budaya daripada seseorang dan interaksi sosial, emosi dan materi mereka. Jenis ini berkaitan dengan struktur budaya regulasi cara hidup kelompok yang ditelitinya. Yang keempat, interpretatif atau etnografi hermetis. Untuk menemukan makna interaksi sosial yang diamati, mempelajari budaya melalui analisis inferensi dan implikasi dari perilaku yang ditemukan. Analisa penelitian etnografi. Ada analisis domain, yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Melalui pernyataan umum dan pernyataan rinci, peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menelitinya. Ada analisis taksonomi, yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengamatan yang lebih terfokus. Selanjutnya ada analisis komponensial, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Hal ini dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi melalui pertanyaan yang mengkontraskan suatu ciri spesifik dan struktur tersebut. Analisis tema budaya, yaitu mencari hubungan di antara domain dan hubungan dengan keseluruhannya, yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Ciri-ciri penelitian etnografi. Ada beberapa yang saya ambil, yaitu sumber data bersifat ilmiah, pelakunya sendiri, bersifat pemerian atau deskripsi, digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu, analisanya bersifat induktif, peneliti harus berperilaku seperti masyarakat, harus berbaur. Dapat data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Kebenaran data harus dicek dengan data lainnya. Orang yang dijadikan subjek penelitian disebut partisipan, tentunya. Perhatiannya harus menitik beratkan pada pandangan emik. Pengumpulan data menggunakan proporsi sampling, menggunakan data kualitatif maupun data dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, cara menulis penelitian etnografi. Yang pertama yaitu memilih proyek etnografi. Jadi,
kita harus memilih apa sih yang harus kita teliti untuk sebagai proyek etnografi. Yang kedua, menanyakan pertanyaan etnografi. Jadi setelah kita menemukan proyek atau proyek, kita perlu membuat dan menanyakan kepada sumber yang akan kita buat etnografinya. Yang ketiga, mengumpulkan data etnografi. Tentunya, setelah kita menanyakan pertanyaan, kita akan mendapatkan sebuah jawaban. Dan kita harus mengumpulkan data tersebut untuk menjadi etnografinya. Yang keempat, membuat catatan etnografi. Setelah kita mengumpulkan data, kita diharuskan untuk membuat catatan etnografi untuk kita analisis dan kita kembangkan nantinya. Nah, menganalisis data. Setelah kita membuat catatan, kita perlu menganalisis data etnografi. Selanjutnya, menulis laporan etnografi. Sebagai bentuk laporan etnografi, harus dibuat sebuah laporan untuk mengumpulkan atau menyimpulkan sebuah data, catatan, dan pertanyaan dari proyek etnografi tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata, kesalahan penjelasan, dan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.